Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Tua. Hari ini kita akan berwisata ke Museum Bank Indonesia. Untuk berkunjung secara umum, teman individu bisa langsung datang saja. Namun jika teman ingin berkunjung secara rombongan, dapat melakukan reservasi terlebih dahulu pada link yang ada di Instagram Museum Bank Indonesia. Sebelum kita memasuki museum, kita harus membeli tiket masuk terlebih dahulu di loket ini. Pembayaran dilakukan secara tunai ya teman-teman. Setelah kita selesai membeli tiket, kita akan menemui petugas yang akan mengambil tas kita untuk disimpan. Karena untuk masuknya kita hanya bisa membawa dompet dan HP saja. Setelah membeli tiket, di sini petugas akan memeriksanya ya teman-teman. Dan setelah itu kita bisa masuk dan menikmati Museum Bank Indonesia. Ruangan yang dilapisi jeruji besi ini dulunya merupakan tempat teller melayani nasabah. Pada zaman dahulu, sistem keamanannya masih sederhana, sehingga untuk menjaga keamanan transaksi, setiap ada nasabah yang masuk, teller akan mengunci ruangan ini pada saat bertransaksi seperti menyimpan rempah-rempah atau emas. Gedung museum ini berumur sekitar 200 tahun loh teman-teman. Gedung ini dulunya digunakan sebagai rumah sakit bernama Rumah Sakit Bidan, yang kemudian diubah menjadi sebuah bank bernama The Javans Bank pada tahun 1928. Di museum ini kita akan mengenal dan belajar tentang mata uang dari zaman dulu hingga sekarang. Masuk ke ruangan pertama, kita akan disambut oleh layar LCD besar yang berisi informasi mengenai koin kuno. Penyajian informasi sejarah secara digital seperti ini membuat generasi muda tertarik untuk belajar sejarah. Di ruangan selanjutnya, kita akan menjumpai diorama kedatangan VOC pertama kali ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Seperti yang teman-teman ketahui, dahulu rempah-rempah merupakan salah satu alat transaksi yang harganya mahal. Bahkan masyarakat zaman dahulu menyimpan rempah-rempah di bank, seperti pala, kayu manis, cengkeh, dan masih banyak lagi. Di sini teman-teman bisa melihat rempah-rempah di Nusantara dan sejarah di balik perjalanannya. Ekspedisi rempah-rempah Indonesia mempunyai cukup banyak manfaat sejarah panjang dengan pemimpin yang berbeda. Di sini juga terdapat foto dan informasi singkat tentang para pemimpin perdagangan rempah-rempah di masa lampau. Selanjutnya kita akan memasuki masa ketika Belanda akhirnya mulai mendirikan bank untuk mengelola keuangan mereka. Gubernur Jenderal Van pada akhirnya memutuskan untuk memulai membangun Bank Safe Van Liner Batavia. Bank ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun pada saat itu bank tersebut sulit berkembang karena pengusahanya tidak memahami perdagangan dan kegiatan perbankan. Pada saat itu masih dikompetisikan oleh pejabat VOC. Kemudian pada suatu bulan September 1752, Gubernur Jenderal Mosel melanjutkan pembangunan Bank Van Liening sehingga menjadi Bank Al-Quran dan Keluarga, kemudian Bank Indonesia, melewatinya dari waktu ke waktu. Yang pertama, pada masa Hindia Belanda pada tahun 1800, Belanda akhirnya mengambil alih Hindia Belanda dari VOC. Bos Gubernur Jenderal Johannes Vanes menerapkan tanam paksa untuk mengisi kas negara yang terkuras akibat Perang Jawa pada masa pendudukan Jepang. Selain menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri militer, Jepang juga membuka ruang terjadinya inflasi. Jenis dan jumlah uang yang beredar semakin meningkat banyak karena uang di Javans Bank dan uang pemerintah Hindia Belanda masih berlaku. Pada ruangan sebelah terdapat informasi tentang ori dan orija. Ori atau uang negara Republik Indonesia yang mulai berlaku pada bulan Oktober 1946. Pasca pertama adalah 100 rupiah. Berbagai permasalahan langsung menerpa sulitnya peredaran, maraknya pemalsuan, dan terganggunya pencetakan uang. Kebutuhan akan pecahan kecil jauh melebihi uang yang tersedia. Situasi perang membuat peredaran URI semakin meningkat, sehingga di beberapa daerah asal atau orida dihadapkan kita sudah terdapat diorama yang memperlihatkan sejarah perdagangan Nusantara dan juga replika aktivitas para bankir di masa lalu.
Baiklah sobat, kita memasuki ruang sejarah Museum Bank Indonesia. Yang pertama adalah periode 1, di mana Indonesia sedang menuju negara modern. Periode pertama ini berlangsung pada tahun 1953 hingga tahun 1959. Pada periode ini, Indonesia adalah negara termuda yang langsung dihadapkan pada berbagai permasalahan serius. Misalnya, pemberontakan yang ada di berbagai daerah. Maka kita memasuki era periode 2 yang berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, yaitu membangun sikap kebangsaan di mana pemerintah menginginkan Indonesia berkepribadian tangguh dengan mengedepankan pembangunan bangsa dan karakter serta kedudukan Bank Indonesia. Pada periode ini adalah pengelolaan pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan yang sangat besar. Namun, pendapatan saat itu sangat terbatas. Pada ruangan yang menceritakan kisah periode 2, terdapat tongkat komando dan satu lubang yang digunakan oleh Yusuf Muda. Yang berlanjut ke periode 3, di mana perekonomian adalah arah negara. Periode ini berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1983. Pada periode ini, Bank Indonesia memperkenalkan Tabanas atau Tabungan Pembangunan Nasional dan setelah itu yaitu Tabungan Asuransi Berjangka. Kita sampai pada wilayah periode 4, yaitu periode terjadinya globalisasi ekonomi dan hilangnya batas-batas negara. Periode ini berlangsung dari tahun 1983 hingga tahun 1997. Memasuki masa awal perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat, terutama akibat penurunannya harga minyak di pasar dunia dan berlanjutnya resesi ekonomi dunia yang berdampak pada aktivitas perekonomian dalam negeri. Guna memperkuat perekonomian Indonesia, beberapa kebijakan pengendalian moneter telah diterapkan yang mengarah pada mekanisme pasar. Selanjutnya kita akan memasuki periode kelima yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1999, di mana merupakan awal terjadinya krisis segala lini. Pada periode ini, ada 16 bank yang tutup secara bersamaan. Sejak Juli 1997, terjadi krisis ekonomi moneter yang semakin memperburuk perekonomian dan politik nasional. Nilai tukar rupiah terus merosot tajam. Pemerintah telah mengambil tindakan pengetatan melalui kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dan pengalihan dana yayasan milik negara dari bank ke Bank Indonesia serta pengetatan anggaran pemerintah pada periode 6 yang berlangsung dari tahun 1999 hingga 2004 merupakan periode yang digunakan untuk memperbaiki keadaan pasca krisis. Pada periode ini, sedikit demi sedikit sistem Bank Indonesia dibangun dengan kokoh dan dibuat undang-undang mengenai tugas dan kedudukan bank. Ruangan yang terakhir adalah ruang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah perbankan yang dijalankan berdasarkan syariat Islam, sehingga tidak membebankan bunga. Penerapan bunga pada bank syariah menekankan pada sistem bagi hasil dan bagi hasil. Sejumlah keunggulan dari sistem ini merupakan keunggulan-keunggulan yang nantinya akan digunakan oleh bank untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan. Baiklah kawan, mari kita pindah ke ruangan lain. Di salah satu ruang kerja, Direktur Dejapas Bank, Direktur Van Hersen dan Lekker sedang menjalankan aktivitas perkantoran. Pada masa Bank Indonesia, fungsi ruangan ini pada awalnya tetap dipertahankan. Namun pada tahun 1963, Gubernur Bank Indonesia dan direktur lainnya pindah ke gedung baru di Jalan MH Tamrin nomor 2, Jakarta Pusat. Diorama ruangan ini menggambarkan suasana kerja sehari-hari para direksi pada awal periode Bank Indonesia. Menghadapi berbagai macam tantangan perekonomian yang ada pada masa itu, maka di museum ini kita juga bisa melihat ruang pimpinan, ruang kerja gubernur yang interiornya masih terawat dengan baik. Terdapat meja besar berwarna biru, dilengkapi kursi, ruang tamu dengan meja bundar, lemari dinding berisi buku, yang dilengkapi dengan meja cuci tangan, gantungan baju besar, topi, tas, dan lukisan cat minyak. Ini adalah ruangan
ruangan hijau. Pada tahun 1828, ruangan ini digunakan sebagai ruangan rapat direksi, kemudian mengalami tahapan renovasi pada tahun 1922. Ruangan ini dikenal dengan nama dekorasinya dipenuhi dengan warna hijau. Selain disebut ruangan hijau, ruangan ini juga sering disebut dengan ruangan inspirasi. Saat itu berwarna hijau ini dianggap bisa membuat mereka itu yang sedang rapat di tempat ini bisa mengambil keputusan dengan tenang karena aura positif dari suasananya ruangan ini nih. Namun pada akhirnya fungsi ruangan ini diubah menjadi ruangan kerja, ruangan angkasa, pusat administrasi. Jadi teman-teman, sekarang kita akan memasuki ruangan yang sering diabaikan oleh pengunjung. Ruangan ini bisa dikatakan dengan terpencil. Jadi jika kita datang ke museum ini, Anda harus rajin menelusuri jalan dan ruangan yang ada di dalam museum. Ya, ruangan ini adalah sebuah ruangan tempat mengenalkan barang-barang yang digunakan oleh bank-bank Indonesia dalam mengelola keuangannya. Terdapat berangkas yang digunakan untuk mencetak uang yang telah tercetak dengan sempurna di ruangan ini. Teman-teman juga dapat melihat mesin pencetak uang kuno yang telah sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Berkat mesin ini, uang pertama bangsa kita, yaitu uang negara Republik Indonesia, berhasil dicetak dan diedarkan, serta digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakat, menggantikan uang Jepang dan Neica. Oke, selanjutnya adalah ruang yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ruangan yang penuh dengan batangan emas. Yang paling seru ini adalah jika kita masuk ruangan ini ialah di mana teman-teman berkesempatan untuk menyentuh dan mencoba mengangkat emas dalam tangan yang dipajang di sini. Jadi bagi sobat yang ingin mengetahui apakah emas yang ada di dalam ruangan ini asli atau tidak, jawabannya adalah tidak. Karena emas batangan di sini ini merupakan replika yang dibentuk sedemikian rupa agar terlihat serupa mungkin gitu ya dengan emas batangan pada masa itu. Mulai dari berat, bentuk, dan warnanya itu kayak dibuat semirip mungkin agar para pengunjung yang hadir ini bisa merasakan hal yang sama dengan masa moneter emas. Lalu memasuki ruangan yang tidak kalah menariknya, yaitu ruangan yang berisi koleksi mata uang Indonesia dari masa ke masa. Uang yang ada di sini merupakan cetakan asli dari tahun pembuatan uang tersebut. Uang yang dipajang di ruangan ini adalah uang kertas dan koin. Di ruangan ini juga terdapat uang yang baru saja dicetak dan belum masuk ke dalam panggung. Pemotong juga terdapat pemecahan mata uang dari berbagai negara di dunia. Teman-teman, keluar dari ruangan ini, lalu di akhir perjalanan menuju Museum Bank Indonesia, teman-teman dapat melihat penggalaan sejarah Museum Bank Indonesia membangun jadi akhir perjalanan kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.